Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh luas. Dan kami Tuhan yang terkadang Tuhan kami suka menjauh dari Kau Tuhan. Kami hari Tuhan kami mau minta maaf Tuhan. Terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari kita sama-sama puji dari awal. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu yang tak pernah layu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Saya boleh kita Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur. Sama-sama kita angkat. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Kebaikan-Mu tidak pernah habis Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu.
menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih mengenal lagi kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa keluarkan Tuhan semua semangat yang ada dalam kami Tuhan. Semua apa yang ada pada kami Tuhan, suara kami Tuhan, kami mau berikan kepada Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama katakan kami Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan sebab Engkau memang layak Tuhan. Engkau Raja segala Raja Tuhan, dan Engkau adalah Allah segala Allah Tuhan, dan Engkau juga adalah Bapa kami Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan pada hari Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bisa bersuka cita Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa menerima apa sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama kita mau menyanyi, kita mau sorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, mungkin sekali lagi boleh tos kanan kirinya yang baru datang, yang belum kenal juga boleh kenalan. Karena hari ini kita mau mengucap syukur, kita mau angkat tangan kita amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangannya. Soraklah, soraklah, haleluya.
Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku, Yesus. Diri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Sorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, Raja. Sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, sorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, siapa Raja. Sekali lagi angkat tangan kita katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai. Haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Berikan yang baik Tuhan. Haleluya. Saya persilakan pada ibu, bapak, saudara semua kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Mari kita sama-sama kita siapkan hati, pikiran kita, mari kita mau sebentar yang masuk firman. Dan biarlah kita minta, biarlah pada hari ini firman yang diberi bukan hanya sebuah firman, tapi sebuah kehidupan yang bisa menghidupkan kita semua. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita sama-sama lakukan Tuhan. Kita naik puji dari awal. Bahwa Kudus-Mu di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, nah untukku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sekali lagi katakan sebab itu. Amin. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kami berikan kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya bagimulah pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau yang hadir dalam ibadah minggu ini Tuhan. Kami percaya pada saat hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umat Tuhan, maka segala janji-janji berkat disediakan bagi setiap kami.
Pada hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar akan firman-Mu, berikan kepada kami kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka pasti akan dipuaskan. Oleh sebab itu Bapa, kami buka hati kami untuk terang firman Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran yang kami dengar boleh termeterai dalam hidup kami, dan hidup kami boleh senantiasa diubahkan. Terima kasih Bapa, urapi akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap kami untuk senantiasa memiliki telinga seorang murid mendengar akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup bermakna dalam Kristus. Mari sama-sama katakan hidup bermakna dalam Kristus. Ya, mari kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 17. Ayatnya cukup panjang, tapi nggak apa-apa ya, kita baca bersama-sama berganti-gantian, karena kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya, waktu kita memperkatakan firman, maka firman yang hidup itu akan bekerja melalui hidup kita. Oke ya, judul perikopnya adalah manusia baru. Sudah dapat semua ya? Amin. Kita akan baca, saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca ayat 6, kita baca bergantian sampai ayat 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu berdasarkan kehendak. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang membuang semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menjadikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini hanya singkat. Hidup kita hanya satu kali. Ya, jadi nggak ada yang namanya
hidup kembali nanti beberapa tahun kemudian. Hidup ini begitu cepat. Kalau kita lihat waktu sepertinya tidak dapat kita kejar. Ya, waktu-waktu kita mengenang beberapa waktu lalu ternyata itu sudah lewat dan waktu tidak pernah terulang kembali. Dan waktu yang singkat ini, hidup yang hanya satu kali ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan, di mana setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat. Karena Bapak Ibu Saudara, menjadi orang itu, menjadi manusia itu tentunya harus memiliki makna dalam hidup. Amin. Oleh sebab itu waktu yang ada harus kita jadikan supaya kita menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat, bermakna atau berdampak bagi orang lain atau lingkungan. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Jangan sia-siakan hidupmu yang hanya singkat ini untuk melakukan hal yang sia-sia. Karena pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ada istilah yang dikatakan begini. Gajah mati meninggalkan gaji. Manusia mati meninggalkan nama. Jadi di sini kita lihat bahwa manusia mati meninggalkan reputasi dan keberhasilan yang dapat diraihnya selama dia hidup di bumi. Manusia ingin dikenang dan diingat selama dia hidup. Makanya kalau kita lihat di rumah duka ya, waktu kita misalnya membesuk atau ya bertemu dengan orang yang keluarganya sudah meninggal, maka kesaksian dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat yang ditinggalkan itu akan bercerita tentang kenangan hidup dari orang yang meninggal itu. Perbuatannya yang baik, karakter dan sifatnya yang baik, ya itu yang dikenal. Nah demikian juga kalau manusia begitu mau mengenang hal-hal yang baik, demikian juga kita sebagai orang Kristen harus memaknai hidup kita, bahwa hidup kita ini sangat penting dan berarti. Ya, supaya nanti pada waktu kita meninggal, semua kita pasti akan meninggal. Semua akan mengenang kebaikan yang sudah kita perbuat. Itu yang Tuhan kehendaki sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin juga sering melihat bagaimana ada orang dunia ya, orang yang di luar Kristus. Dia ini mengalami hidup yang enak, ya, di mana mereka mencapai keberhasilan, kesuksesan, kemudian mereka menjadi orang yang tenar, ya. Dan seringkali sebagai orang Kristen kita menjadi iri. Kok kenapa kita sudah ikut Kristus, tapi kayaknya lebih enak yang di luar Kristus ya? Mereka lebih berhasil, sukses, lebih tenang daripada kita. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita hari ini bahwa hidup kita sebagai orang di dalam Kristus lebih berarti daripada orang di luar Kristus. Ya, nanti kita akan lihat hal-hal itu apa saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak perlu iri karena di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang sangat berarti dan sangat bermakna. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara pegang. Hidup dalam Kristus ini sangat berarti, sangat penting, sangat berharga. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, oleh sebab itu, mengapa demikian? Hidup kita itu begitu berarti. Karena Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup daripada orang percaya ini berbeda dengan tujuan hidup dari orang di luar Kristus. Tujuan orang di luar Kristus adalah hidupnya bagaimana mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan kekayaan, dan ketenaran. Tapi orang di dalam Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan berfokus
kepada hal-hal yang sementara. Hal-hal itu hanya sementara. Tapi tujuan hidup orang Kristen adalah mempersiapkan diri untuk sebuah kehidupan bersama dengan Allah yang berimplikasi kekal. Jadi hidup di bumi ini bagi orang Kristen harus fokus untuk berimplikasi kepada kekekalan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hal yang sementara, tapi Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang bersifat kekal. Nah, itulah yang membedakan antara kita dengan orang di luar Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 25. Boleh ditampilkan ayatnya. Ya, ini saya diingatkan Roh Kudus tentang ayat ini. Ya, coba perhatikan ayat ini. Karena itu Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini ayat ini yang mesti di kata-kata ini. Yesus berkata begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi begini maksud ayat ini. Kita nggak perlu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan kamu pakai. Benar, kita lebih kadang-kadang khawatirin tentang hal itu. Padahal Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Tapi kita khawatir soal makan. Terus tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, ini yang harus kita fokus. Fokus kita adalah bagaimana hidup ini dan tubuh ini dapat hidup benar. Jangan khawatirin soal yang pakaian, minuman, makanan, ya, yang hanya sementara ini. Tapi hidupmu, amin, tubuhmu ini yang pada akhirnya akan masuk kemana, itu lebih penting. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa kalaupun seorang misalnya mau mengorbankan dirinya, ya, tapi kalau nanti pada akhirnya tubuhnya ini harus masuk ke neraka, sia-sia semua. Jadi di sini Yesus mau gambarkan begini, hidupmu itu lebih berharga, tubuhmu itu lebih berharga dari apapun juga, dari apa yang kamu pakai, minum, makan, itu aksesoris. Tapi yang berharga itu harus diperhatikan. Amin. Harus membuat hidup ini menjadi berarti. Hidup ini harus bertumbuh ke dalam kedewasaan rohani. Hidup ini harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Hidup yang akan datang, yang untuk selama-lamanya, itu lebih penting daripada tubuhmu dan hidupmu bersama-sama harus masuk ke dalam neraka. Ini sia-sia hidup kita. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kata-kata bahwa hidup kita harus berfokus untuk persiapan kepada kehidupan kekal yang berimplikasi kekal itu, ya, berfokus kepada kehidupan. Artinya kita harus sadar bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam hidup kita itu memiliki konsekuensi yang kekal. Ya, tindakan, perkataan, perbuatan, keputusan, semuanya itu berimplikasi kekal. Contohnya begini. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara kurang memperhatikan. Misalnya begini. Ingat gak waktu Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora? Ya. Tuhan kan memberitahu kepada Abraham. Terus Abraham bilang begini, Tuhan, kalau ada berapa orang? 50? Tuhan hukum gak? Kata Tuhan, aku tidak akan hukum. Turun lagi 40, aku gak akan menghukum. Sampai terakhir 5. Ya. Sampai 5 ya. 5.
itu juga Tuhan bilang kalau masih ada tidak akan dihukum. 10 kalau nggak salah. 10. Jadi ya Abraham udah malu, udah turun egonya dari 50, 40 turunnya jauh banget gitu ya, sampai 10 gitu ya. Tapi Tuhan bilang aku tidak akan menghukum. Berarti apa? Kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Abraham ini kan orang pilihan Tuhan, dan saudara-saudaranya itu yaitu Lot itu orang pilihan Tuhan. Tapi kalau hidupnya tidak memberi dampak, tidak bermakna atas lingkungan, maka kota itu akan dimusnahkan. Sodom dan Gomora jadi dimusnahkan. Coba tanggung jawabnya ini, siapa yang harus bertanggung jawab untuk Sodom dan Gomora itu dimusnahkan? Lot mestinya ya. Tapi Lot ternyata terbawa arus dunia. Nah demikian juga kita. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidupmu itu berimplikasi kekal, bukan saja buat dirimu sendiri, tapi untuk lingkungan. Jika ada orang benar aja dalam satu kota, Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu. Ya. Perbuatanmu, tindakanmu itu berdampak, memiliki efek domino bagi kota. Betapa berharga, betapa penting, betapa mulia, betapa kudus kita sebagai umat Tuhan di hadapan Tuhan. Sadari itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir hidup saya puji Tuhan, baik-baik, keluarga saya baik-baik. Perbuatan kecil ya, perbuatan baik ya, perbuatan baik yang kecil aja ya. Ada videonya, video motivasi, orang memberikan minum kepada orang yang sedang haus air putih ya, sedikit aja. Melalui perbuatan itu dampaknya apa? Yang pernah ditolong nolong lagi orang lain yang sedang membutuhkan. Yang lain lagi pernah ditolong, melihat ada orang yang bertolong, dia berbuat tolongan. Akhirnya setelah menjadi sebuah putaran sampai akhirnya orang yang pernah memberi itu mendapatkan kembali apa yang diberikannya. Dia beri air putih, setelah proses panjang dia juga dapat minum dari orang lain kepada dirinya. Jadi satu perbuatan kecilmu berdampak bukan saja sementara di dalam Kristus, berdampak kekal. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Berarti ada sesuatu yang bermanfaat, berdampak ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sadari akan hal itu, karena kita akan diperhadapkan pada penghakiman terakhir, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala tindakan dan pilihan hidup kita. Ya, kita pasti akan diperhadapkan dengan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat makna hidup di dalam Kristus itu seperti apa sih? Sepenting apa atas hidup kita yang berbeda dengan orang di luar Kristus. Ya, dan ini penting. Kalau kita memahami akan hal ini, maka hidupmu akan menyadari hidupmu sungguh sangat berharga. Karena Yesaya 43 berkata bahwa engkau itu mulia, engkau itu berharga. Tuhan mau memberikan nyawa bangsa-bangsa untuk orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, jadi mari kita lihat makna hidup kita di dalam Kristus. Yang pertama adalah diciptakan sebagai manusia baru. Nah, ini yang harus. Oke, kita baca ayat 9 sampai ayat 10 aja ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu Saudara, ada fase-fase perjalanan rohani dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, fase yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita adalah kita mengalami hidup baru. Amin.
kita mengalami hidup baru, itu fase yang paling awal dan sangat menentukan. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini mengalami hidup baru, lahir kembali. Kalau belum, firman Tuhan berkata, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena yang dari daging akan binasa, yang lahir dari roh akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi fase yang awal adalah hidup baru. Pastikan bahwa hidupmu mengalami pengalaman lahir baru, ya. Nah, fase di mana kita ngalamin hidup baru dalam Kristus itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca ayatnya dulu, bisa ditampilkan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya apa ciptaan baru? Maksudnya begini, kan gambar diri kita akibat dosa menjadi rusak. Gambar diri Tuhan dalam diri kita menjadi rusak. Jadi hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Namanya ciptaan berarti bukan sesuatu yang dari tambal sulam, bukan rekondisi yang dibuat jadi baru. Itu tetap rekondisi. Tapi ciptaan baru berarti sesuatu yang baru, yaitu manusia roh yang tadinya sudah mati diganti dengan ciptaan yang baru. Kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti sebagai ciptaan baru, engkau punya DNA ilahi. Engkau punya DNA Kristus. Sebagai ciptaan yang baru, engkau punya gaya hidup yang baru dalam Kristus. Gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Jangan ikuti cara hidup dunia, karena engkau punya DNA yang beda dengan dunia. Ya. Nah, itu yang kita sebagai orang Kristen harus memahaminya, bahwa kamu telah mengenakan manusia yang baru, ciptaan baru, dan telah menanggalkan manusia yang lama. Ya. Waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, ya, Yesus kan bilang, Lazarus keluar, ya kan? Yang keluar Lazarus, ya, nggak mungkin Zakheus. Kalau Zakheus turun, ya itu turun ke bawah baru Zakheus. Yang keluar Lazarus. Tapi Lazarus keluarnya seperti apa? Bukan kain kafan. Kalau zaman dahulu itu kainnya dililit-lilit kayak pocong. Jadi waktu keluar jalannya loncat-loncat. Lazarus loncat-loncat kayak pocong, gitu kan? Apa yang harus dilakukan oleh orang supaya Lazarus bisa jadi orang yang hidup normal kembali? Kainnya, ya, harus dibuka. Lilitan-lilitan yang melilit dia itu harus dibuka. Baru dikenakan baju pakaian. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, waktu kita, Tuhan katakan, menanggalkan manusia yang lama, harus ditanggalkan. Gak mungkin Lazarus itu setelah dia masih pocong gitu, masih loncat-loncat langsung dipakai juga. Gak bisa. Harus dilepaskan dulu. Demikian juga sebagai manusia yang baru, ini gambarannya. Kita harus menanggalkan yang lama, kenakan manusia yang baru. Dan manusia yang baru ini tentunya gak cukup sekali. Maksudnya cuma diberikan saat itu, tapi firman Tuhan katakan harus mengalami pembaharuan yang terus menerus. Jadi terjadi pembaharuan terus menerus, sehingga manusia baru yang ada dalam diri kita itu semakin hidup sesuai dengan ayat itu tadi. Terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan, pengenalan yang benar menurut gambar penciptanya atau gambar Khalik.
kita harus memenuhi standar gambar sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia diciptakan, minggu lalu saya sampaikan, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kita harus mencapai pengetahuan yang benar tentang gambar pencipta kita, supaya orang akan melihat kalau Kristus hidup dalam diri kita, mereka akan melihat Allah yang hidup atas kehidupan orang-orang Kristen. Amin. Nah, ini penting, saudara. Jadi sebagai manusia yang baru, ya bedanya kalau dulu kita manusia yang lama, bedanya antara manusia lama dengan manusia baru begini ya. Manusia lama, kita tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Tapi sekarang sebagai manusia baru, ini kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Tahu kan bedanya ya, manusia lama ini kita tidak bisa untuk tidak berbuat dosa, berarti terus-menerus berbuat dosa karena kita pakai manusia yang lama. Tapi dalam manusia yang baru, kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Inilah yang kita miliki di dalam Kristus. Ayatnya mana? Kita baca ayatnya. Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5 dulu ya. Ayatnya cukup panjang, 14, nanti saya coba skip aja ya. Ayat 5 berkata begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Lihat, tubuh dosa tidak berkuasa lagi, hilang kuasanya atas kita. Agar, lanjut, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kalau Yesus mengalami hal demikian, berarti kita pun mengalami hal demikian. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ingat, kamu harus punya pandangan yang sama. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah, ingat, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini 14 ayat yang penting. Firman Tuhan berkata gini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Kalau manusia lama kita dikuasai oleh dosa, tapi manusia baru kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dosa tidak berkuasa lagi. Amin. Kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Nah, satu lagi ayat yang meneguhkan bagaimana kita bisa hidup supaya tidak berbuat dosa. Dengan kekuatan kita sendiri bisa? Tidak bisa. Caranya apa? Caranya dalam Roma 8 ayat 12 dan 14. Firman Tuhan berkata begini, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jangan mau hidup lagi dalam kedagingan. Terus, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi kalau kita mau bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita yang seringkali muncul, maka ayat 13 tadi berkata, tetapi jika oleh roh, amin, rohnya ini huruf besar, bukan roh kita yang roh kecil ya, Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bisa. Tinggal kita mau dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh kedagingan kita. Karena semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kau tidak mau dipimpin oleh roh Allah, jangan mengaku anak Allah. Syaratnya dipimpin oleh Roh Kudus, berarti mematikan perbuatan-perbuatan daging. Karena yang berasal dari daging akan mati, ya, tapi yang berasal dari roh akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi perbedaannya jelas ya. Kalau status kita dan semua hal kita harus pahami ini, bahwa Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mematikan sifat-sifat keinginan duniawi. Apa saja itu sifat-sifat keinginan duniawi yang harus dimatikan? Coba baca ayatnya yang tadi. Dalam ayat, coba ditampilkan ya, dalam ayat yang kelima. Apa aja? Dalam Kolose 3 ayat 5. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Percabulan kita tentu tahu apa maksudnya percabulan ya, hidup cabul ya. Dalam perzinahan atau perselingkuhan itu juga termasuk cabul. Bahkan melakukan tindakan-tindakan cabul itu juga tidak boleh ada, karena itu adalah manusia lama. Harus dimatikan ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan ini maksudnya apa? Rakus ya, serakah ya. Ini adalah orang yang misalnya nggak puas untuk mencari kekayaan demi kekayaan, bisa aja itu juga sebagai orang yang serakah. Sehingga karena dia begitu mencari kekayaan, kalau perlu ada orang yang bisa dia sikut, dia akan sikut karena serakah. Dan orang yang tamak akan kekayaan dikatakan dosanya itu seperti orang yang menyembah berhala. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai punya keinginan untuk cepat menjadi kaya raya, ya, firman Tuhan katakan buang itu, matikan itu. Karena itu sama seperti dosa penyembahan berhala. Akibat tamak banyak orang yang akhirnya menderita. Oke ya. Sebab di dalam ayat 6 dikatakan itu semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi jelas bagi mereka yang kena murka Allah sebagai orang-orang durhaka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan pernah. Tapi mereka yang punya hidup yang baru, manusia baru di dalam Kristus, maka dia berhak memperoleh kehidupan bersama dengan Allah dalam kekekalan. Ya. Ayat 7 berkata begini, dahulu kamu juga melakukan hal itu, kamu hidup dalamnya, sekarang buanglah semuanya itu. Jadi matikan dan buang. Apa saja perlu dibuang? Marah, kemarahan, geram. Tahu kan geram? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah ya. Geram itu menyimpan dendam, ya, amarah. Wah, sampai awas lu ya, geram. Menyimpan kemarahan yang tinggal tunggu bom waktunya meledak. Buang gitu. Amin. Manusia baru tidak mengenal istilah marah dan geram. Di kamus manusia baru nggak ada itu. Itu kamusnya manusia lama. Ada itu, tapi dalam Kristus tidak boleh ada. Kejahatan, berpikir jahat, mau menjatuhkan, mau melakukan hal-hal jahat untuk memperoleh bagi kepentingan dirinya sendiri. Terus fitnah. Nah, ada katakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau orang fitnah itu dia pastinya bukan berhadapan-hadapan, bukan langsung face to face, tapi dari mana?
dari belakang, pinggir, kanan, depan, ya semuanya gitu ya. Yang penting nggak ketahuan. Nah, itu, dan fitnah itu adalah pembunuhan karakter. Ya, jadi akhirnya orang jadi lemah, ya, melakukan hal yang mungkin baik, tapi karena fitnah dibalikan keadaannya jadi nggak benar. Nah, itu membuat karakternya jadi down. Nah, ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Kenapa kata-kata kotor itu bisa keluar dari mulut kita? Masalahnya adalah hati kita. Amin. Kalau hati kita bersih, hati kita dipenuhi dengan perbendaharaan dari Allah tentang kasih, pengampunan, maka kata-kata kotor itu tidak akan pernah keluar dari mulut kita. Tapi kalau kata-kata kotor itu keluar, maka sadari bahwa hatimu juga kotor. Perlu dibersihkan, perlu dimurnikan. Ya, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kadang kita bilang itu, saya orangnya memang gini, ceplas-ceplos. Ya, misalnya. Enggak juga sih, berarti hatinya walaupun ceplas-ceplos, kalau dia ceplas-ceplos tapi hatinya benar, pasti yang baik dan benar. Tapi ceplas-ceplos tapi kata-katanya menyakitkan, berarti dari hatinya yang luka, yang sakit. Maka yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan, ya, kata-kata kotor, kata-kata hinaan, caci maki, itu jangan pernah ada. Dan jangan lagi kamu saling mendustai. Mendustai berarti menipu, saling berdusta satu dengan yang lain, berkata hal-hal yang tidak benar, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang pertama sebagai manusia baru kita harus sadari bahwa kita punya kehidupan yang berbeda. Paulus mengalami perubahan. Bicara soal manusia yang baru yang harus diperbaharui terus-menerus, berarti ada proses pembaharuan. Roma 12 ayat 2 berkata apa? Coba boleh ditampilkan Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Amin. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi manusia baru, roh kita itu sudah jadi ciptaan baru, roh yang baru. Tapi di dalam jiwa kita itu ada apa saja? Roh, terus jiwa dan tubuh. Hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah diperbarui, tapi di jiwa ini perlu diperbaharui terus-menerus, supaya manusia baru dalam diri kita itu bisa muncul, ya, dengan baik. Harus ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini berarti mengalami transformasi terus-menerus sampai menyerupai gambar Sang Pencipta, Kristus itu, ya. Yaitu apa? Perubahan itu seperti dari ulat. Amin. Ulatnya berduri lagi. Dari ulat terus menjadi kepompong. Habis dari kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Ya. Jadi ini proses pembaharuan dari manusia baru menjadi orang yang dewasa rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba lihat kiri kanan, apakah masih pada berulat atau apa sudah jadi kepompong atau sudah jadi kupu-kupu yang indah, ya. Mari kita mau menjadikan hidup kita, pembaharuan kita harus diperbaharui, berubah secara total. Hal itu dialami oleh Rasul Paulus. Paulus tadinya seorang penganiaya jemaat, pembunuh jemaat. Bagi dia melakukan pembunuhan terhadap orang Kristen itu adalah halal. Darah orang Kristen itu halal. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia bilang pengenalan akan Kristus itu yang paling utama. Yang lain itu adalah sampah. Bahkan dia rela mati menjadi martir. Hidup hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Itu prinsip hidupnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi, mengenal Kristus. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus yang mengalami pembaharuan hidup, ya. Dewasa rohani, kita harus sampai kepada pengetahuan yang benar tentang gambar keserupaan dengan Allah. Oke, yang kedua adalah kita ini dipilih, dikuduskan dan dikasihi Allah. Firman Tuhan berkata gini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini harus dimiliki oleh orang Kristen. Jangan sampai kita tidak memiliki hal-hal demikian. Ya, harus punya belas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kemurahan, apa itu kemurahan? Kemurahan itu berarti lebih kepada memberi. Memberi itu tentunya gak cuma uang. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi apapun yang bisa kita lakukan, itu adalah orang yang murah hati. Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Rendah hati tentu kita tahu ya. Rendah hati berarti nggak sombong, senantiasa menjaga hati supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kuat dan hebatnya kita. Misalnya kita berhasil, kita sadari itu karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena hebatnya saya, kepintaran saya, enggak, pengalaman saya, bukan, tapi karena Tuhan. Lemah lembut artinya hatinya itu siap dibentuk. Kalau firman Tuhan menegur kita buka hati kita bilang, ya Tuhan, saya perlu bertobat. Bukan malah bilang, wah ini kenapa nih pendeta kok khotbahnya begitu, jangan-jangan dengar bisikan dari Roh Kudus gitu ya. Wah, jadi akhirnya kita bilang, wah saya nggak mau nih dengar firman, ya kan? Firmannya terlalu menghakimi misalnya gitu. Nah itu berarti tidak memiliki hati yang lemah lembut. Jadi lemah lembut itu gampang dibentuk, hatinya mau berubah. Itu yang Tuhan mau. Karena Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kesabaran. Wah ini gak mudah. Ngomongnya gampang, kesabaran, tapi melakukannya gak mudah. Manusia kadang gak sabar. Menantikan janji Tuhan aja kita kadang-kadang tidak sabar. Menunggu orang yang udah telat 1 jam aja kita kadang-kadang gak sabar ya. Gak sabar. Tapi kita harus memiliki sifat sabar dalam segala hal ya. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat ini, ayat selanjutnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ayat 13, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, sabar dan mengampuni. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat bahwa hidup kita itu sangat bermakna karena dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh Allah. Ini bukan karena hebatnya kita. Kenapa Tuhan pilih kita, kenapa Tuhan kasih kita, kenapa Tuhan menguduskan kita, bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena kasih karunia. Karena itu adalah pilihan Tuhan, kemurahan Tuhan saja. Nah, tujuan Tuhan supaya hidup kita itu senantiasa memiliki hal yang tadi saya sebutkan tadi ya, belas kasihan dan sampai kepada kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya, Allah itu senantiasa memakai banyak hal dalam hidup kita untuk tujuannya memilih, membentuk hidup kita. Karena kita ini dipilih, dikuduskan dan dikasihinya. Untuk itu Tuhan harus membentuk kita. Dan cara pembentukan yang paling sering dilakukan oleh Tuhan adalah di dalam Amsal 27 ayat 17. Ada yang tahu nggak ayatnya? Ada yang nggak hafal, kita baca aja. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Jadi orang yang paling dekat itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ya kan biasanya orang yang paling dekat itu kan yang paling menyakitkan kadang-kadang gitu ya. Ya, yang paling bikin masalah paling berat. Tapi di situ cara Tuhan. Jangan bilang, wah kamu dasar dipakai iblis. Enggak, dipakai Tuhan gitu. Ya, dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Tinggal respon kita, reaksi kita bagaimana? Jangan marah, mengampuni, sabar. Itu yang harus kita lakukan. Waktu ada yang mancing, memang sengaja Tuhan lakukan itu untuk bagaimana respon kita. Jadi melihat situasi itu dengan cara pandang Tuhan. Ya, jangan menganggap bahwa semuanya wah ini dari iblis, semua dari iblis, wah jadi semuanya iblis-iblis bukan. Keluarga kita sebut iblis juga gitu kan? Enggak. Itu cara Tuhan membentuk. Sama seperti coba bayangkan Yusuf. Siapa yang menjual dia kepada budak-budak? Tadinya mau hampir mau dibunuh tuh Yusuf. Saudara-saudaranya. Sampai pada saatnya Yusuf harus melepaskan pengampunan lewat anak-anak yang diberi nama ya, Manasye dan Efraim. Itu artinya adalah nama yang menjelaskan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Baru janji Tuhan itu digenapi. Selama ya Yusuf belum mau dibentuk lewat saudara-saudaranya, maka janji Tuhan itu akan ditunda sampai responnya, reaksinya itu benar dalam menghadapi setiap masalah, khususnya orang-orang. Terus Tuhan juga pakai lewat situasi dan kondisi. Respon kita bagaimana? Roma 8:8 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Situasi buruk, situasi baik, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan pakai setiap situasi. Tuhan punya tujuan di balik setiap peristiwa dan kejadian yang kita alami. Sekalipun itu adalah kejadian yang paling menyeramkan atau paling menyedihkan dalam hidup kita. Tuhan pakai situasi untuk kita bisa mampu mengatasi situasi. Dan waktu kita mampu mengatasi situasi itu, kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Ya, makanya saya pernah sampaikan, habis kita dengar khotbah, siap-siap ngalamin masalah. Setiap masalahnya berbeda-beda sesuai dengan ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, waktu kita responnya salah, kita dengar lagi khotbah, oh iya ya, sudah disampaikan tapi lupa. Respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah didiami oleh damai sejahtera Kristus. Ayat 15 berkata begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi begini, hidup bermakna ya. Kita ini memiliki hidup yang bermakna karena kita memiliki damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera Allah itu diberikan bagi kita yang hidup dalam Kristus, yang tidak didapatkan oleh dunia. Kalaupun dunia mendapatkan yang disebut dengan damai sejahtera, tanda kutip, itu damai sejahtera yang semu, ya, damai sejahtera yang sementara, ya, damai sejahtera yang sementara dan semu. Padahal kita diberikan adalah damai sejahtera yang sejati. Itu diberikan, dianugerahkan kepada kita. Di tengah situasi yang begitu kacau balau, di tengah situasi yang berat, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Makanya ada lagu yang berkata, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curam ku turun mencari damai. Ya, berapa cari di lembah curam ya? Biasanya mau bunuh diri. Di gunung tinggi juga mau cari apa? Kata Tuhan juga nggak bisa
Kalau cuma mencari hal-hal yang sia-sia ya, nggak bisa ketemu. Tapi lagunya, tapi akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Damai sejahtera dari Allah. Ada begitu banyak ayat yang berbicara mengenai damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan diberikan bagi setiap kita. Disediakan atas hidup kita. Jadi waktu kita menjalani tekanan, masalah dalam hidup kita, Tuhan berikan ketenangan. Amin. Tuhan berikan hati yang tenang. Kita bisa bereaksi, pilihannya mau bereaksi secara marah atau bereaksi dengan tenang. Ada damai dalam hati. Karena kita ini firman Tuhan adalah pembawa damai. Kenapa Yesus berkata bahwa kamu adalah pembawa damai? Berarti kamu sudah terima damai sejahtera daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Yesus itu adalah damai sejahtera Allah. Ya, dalam Filipi 4 ayat 7 berkata begini. Filipi 4 ayat 7 bisa ditampilkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah yang jauh melebihi akal atau pengertian manusia. Lihat. Damai sejahtera yang dari Allah itu melampaui, melebihi dari segala akal pengertian manusia. Itu disediakan bagi setiap kita sehingga menjadikan hati dan pikiran kita menjadi tenang dan tentram. Ya, jadi kita harus menjadikan damai sejahtera itu mengendalikan hati kita. Amin. Dikatakan supaya damai sejahtera itu mengendalikan hati dan untuk kita dapat bersatu dengan dan menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu jadi tubuh Kristus. Dan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus kita harus bersatu dan hidup dalam ketenangan karena ada damai sejahtera. Dalam satu gereja harus ada damai sejahtera, ketenangan. Kalau antar jemaat saling hal-hal yang tidak baik, maka nggak memenuhi damai sejahtera Allah itu. Karena kita adalah satu tubuh, tubuh Kristus. Kalau satu tubuh, kalau ada tubuhnya yang sakit, misalnya nih kita kepalanya sakit, maka yang merasakan seluruh tubuh merasakan sakit. Sadari bahwa dalam gereja kita ini satu tubuh, satu orang menderita, kita juga ikut merasakan. Ya, jadi jangan malah saling menyakiti, karena itu adalah hal yang tidak benar. Oke ya. Nah, di luar Kristus kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera dari dunia yang dicari lewat misalnya dugem, lewat tempat-tempat yang hiburan, itu semu dan sementara. Setelah pulang dari tempat itu pusing lagi, ya kan? Berantem lagi, ya kan? Pusing gak ada uang, mungkin minum sampai mabok, terus setelah pulang pusing lagi, duitnya habis, gitu ya. Tidak pernah mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Dan Tuhan mendiami kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup kita sangat bermakna di dalam Kristus. Kristus sudah membayar semua. Keselamatan itu adalah status yang Tuhan sudah berikan. Kita dipilih, kita dikasihi oleh Tuhan, itu adalah status kita. Ya, kalau orang dunia itu, orang agama lain mengatakan bahwa kita itu menjadi menurut apa yang kita lakukan. Betul kan? Misalnya kita melakukan hal yang baik, maka disebut sebagai orang baik. Tapi kita berbeda, kita terbalik. Kita itu dijadikan benar oleh Tuhan. Statusnya kita benar, oleh sebab itu perbuatan kita juga harus benar. Tapi kita sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan baik benar kita, baru status kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak, tapi Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, baru kita sebagai orang yang dikasihi bertindak, bermanfaat, bermakna
menjalani hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita akan memeteraikan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan lagu. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bukan dengan barang fana engkau telah menebus hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus bicara dalam hati kami, Engkau yang terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mulia Tuhan. Engkau mau menyerahkan diri-Mu untuk menggantikan segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari kita bangkit berdiri, katakan telah mati, amin, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Biarkan musik pengalun. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidupmu dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh Tuhan. Sadari bahwa hidupmu sangat penting dan sangat berharga. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita, waktu-waktu yang tersedia, waktu-waktu yang singkat ini, untuk bermakna di dalam Kristus. Karena Yesus sudah melakukan banyak hal. Tuhan menjadikan engkau manusia yang baru. Bagian kita adalah terus memperbaharui dari hari ke hari. Hidup kita harus dipenuhi dengan belas kasihan, dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan dipenuhi dengan rendah hati, kesabaran, lemah lembut. Tuhan memanggil setiap kita untuk melakukan hal ini. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa biarlah kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Mari jalani hari-hari hidupmu yang penting dan berharga ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran, sehingga engkau akan senantiasa tenang menghadapi setiap masalah. Hatimu menjadi hati yang tenang, hati yang tentram, sehingga engkau akan memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang benar untuk berkata-kata, untuk bertindak, untuk melakukan segala hal yang memuliakan nama Tuhan. Jika mungkin hari ini ada masalah-masalah dalam hidup, yaitu perkara-perkara dari sifat-sifat, karakter-karakter dunia yang ada dalam hidupmu, yang firman Tuhan kata itu merupakan sebuah penyembahan berhala. Itu adalah sebuah hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan murka Allah turun atas hidupmu. Bagi setiap orang-orang yang berlaku seperti orang durhaka,
Tuhan tidak menginginkan hal itu ada dalam hidup kita. Mari kita mau bawa perkara itu di hadapan Tuhan. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan menyimpan hal-hal yang jahat. Jangan jadikan hidupmu tidak mau mengampuni. Firman Tuhan berkata, sabarlah terhadap semua orang yang menaruh dendam atas hidupmu. Ampunilah mereka. Lakukanlah semua hal yang baik, sehingga hidupmu bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada hal-hal perkara dalam hatimu, masalah hatimu, engkau disakiti, engkau terluka, mari serahkan segala luka hatimu, beban-beban dalam hidupmu kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia tahu pergumulan hidupmu. Dia mengerti jalan yang terbaik atas setiap kita. Dan Tuhan mau memberikan yang terbaik, sehingga hidupmu akan senantiasa naik seperti janji-janji Tuhan. Engkau akan terbang tinggi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua adalah janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jika ada pergumulan itu, mari bawa di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan dan masalah dari jemaat di tempat ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan, hamba menyatukan hati dengan seluruh pergumulan dari jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Masalah-masalah dalam hati mereka, pergumulan-pergumulan yang mereka alami Tuhan. Tuhan hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mencabut Tuhan. Tuhan yang membuang Tuhan. Tuhan yang mengambil semua hal yang jahat itu Tuhan, yang tidak boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengoperasi hati kami, Engkau yang menyembuhkan hidup kami, Tuhan yang memulihkan hidup kami. Tuhan bekerja menjamah setiap hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga bejana kami menjadi bejana yang bersih, bejana yang murni, bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua kekotoran-kekotoran, sampah-sampah duniawi yang tersimpan dalam memori kami, tersimpan dalam hati kami yang paling dalam, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cabut dari hati kami, Tuhan cabut dari pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas hati dari setiap kami. Shalom Tuhan, shalom daripada Tuhan turun Tuhan atas hidup kami, sehingga hidup kami penuh dengan damai sejahtera yang tidak ternilai harganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menyediakan itu bagi setiap kami. Kami percaya mulai hari ini mulai terjadi terobosan-terobosan baru dalam hidup kami, karena Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kami sebagai umat kesayangan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang genapi dalam hidup kami. Jadilah padamu Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebentar kita mau masuk ke persembahan, tapi kali ini kita mau persembahan sebanyak 2 kali, jadi kita persiapkan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan sembari kita menaikkan pujian segala puji syukur. Namun sebelum itu mari kita sama-sama menjadikan mata kita situ dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat rohani yang telah Kau berikan pada kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan sebagai pendapat kami Tuhan bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, yang dimana ini juga merupakan berkat daripada Tuhan. Sekarang kami memberikan sedikit apa yang dari punya kami Tuhan, dan Kau berkati Tuhan pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa.
semua bangkit berdiri karena kita mau mengakhiri ibadah hari ini dan kita semua naikkan pujian. Hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat ibadah minggu pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kami percaya mereka yang datang dengan beban berat, Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya oleh bilur Yesus kami sudah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga mereka yang sedang membawa segala pergumulan, masalah-masalah yang mereka alami. Kami percaya Tuhan telah menyediakan janji-janji yang luar biasa. Terima kasih Bapak, apa yang memberkati jemaat-Mu yang hadir, juga memberkati akan bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkati Presiden Bapak Haji Widodo Tuhan, Joko Widodo, juga kami bawa akan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami bawa seluruh menteri, MPR, DPR, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, para pejabat-pejabat pemerintah Tuhan, baik gubernur, wali kota, camat Tuhan, semua pejabat pemerintah, kami berdoa biarlah setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, untuk segala keputusan yang mereka ambil dapat membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun ke depan kami akan melihat Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penduduknya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kami boleh ambil bagian dalam hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan. Maka negeri kami ini menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi TNI dan Polri, Tuhan berikan senantiasa hikmat Tuhan, sehingga dapat menjaga negeri ini dengan baik, dijauhkan dari kekacauan, kerusuhan, sehingga negeri ini boleh aman Tuhan, dapat membangun menjadi negeri yang baik Tuhan, yang berkelimpahan dengan segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami mematahkan, menolak segala intervensi iblis dalam bentuk apapun, baik itu radikalisme, terorisme, intoleransi, dan semua hal yang jahat. Kami tolak dalam nama Yesus, dan kami tidak izinkan ada di negeri Indonesia. Sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami minta perlindungan Tuhan atas Indonesia, sehingga jika terjadi bencana alam sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan meminimais jumlah korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam itu. Kami berdoa, bahkan kami diberikan kuasa untuk menahan semua kekuatan-kekuatan musuh yang coba mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta
Biarlah hal-hal yang terjadi, baik bencana banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan semua hal itu Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan ada atas Indonesia. Tuhan yang meluputkan Indonesia dari semua hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Tuhan, kami percaya kami sebagai Abraham yang senantiasa Tuhan dengar doa-doa kami untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa-doa kami di hadapan Tuhan, sebab kami percaya Engkau jauh lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan apa yang dapat kami pikirkan, oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah hari ini, kami percaya Tuhan telah menyediakan segala berkat-berkat yang khusus bagi umat kesayangan-Mu. Karena kami adalah biji mata Allah, maka segala janji-janji itu akan digenapi dalam kehidupan kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan, tandahkan tanganmu, dan terimalah berkat. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, segala usaha yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati buat berhasil. Jadi Tuhan, kamu akan senantiasa naik dan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dan Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar, sehingga pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau tidak kedapatan bercacat celah. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.